Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Kapita Selekta IPA yang bermateri kalor, suhu, dan perpindahan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 dimulai dari saya sendiri, Aisyah Santana Putri, dan kedua rekan saya yaitu saya Azia Busri. Saya Alia Demianti. Untuk pembahasan materi pertama tentang kalor akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Azia Busri. Kepada Azia dipersilahkan. Baik, saya akan membahas materi pertama yaitu kalor. Next. A. Pengertian kalor. Kalor adalah aliran atau perpindahan energi akibat beda suhu. Kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke bagian benda yang bersuhu rendah. Satuan dari kalor adalah kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, sedangkan 1 kilokalori sama dengan 10 pangkat 3 Joule. Next. Yang B, konsep kalor. Pertama, ada hubungan kalor dengan perubahan suhu. Perpindahan kalor sering diikuti oleh kenaikan suhu benda. Apabila terjadi kenaikan suhu atau temperatur, jumlah kalor yang diterima oleh benda selalu sebanding dengan kenaikan suhu benda itu. Apabila kalor sebesar delta Q diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut naik temperaturnya sebesar delta T, maka didapat persamaan C sama dengan delta Q per delta T. Yang kedua, hubungan kalor dengan massa. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda. Nah, besarnya kapasitas kalor atau C, tiap satuan massa benda disebut dengan kalor jenis. Sehingga memenuhi persamaan C sama dengan C per M sama dengan delta Q per M dikali delta T, Joule per kilogram. Lalu yang ketiga, kalor jenis molar. Zat benda didefinisikan sebagai besarnya kapasitas kalor tiap satuan mol zat dengan N sama dengan C per M. Sehingga Q sama dengan N dikali C dikali M. Dikali T2 dikurang T1 dengan N sama dengan M per M. M sama dengan berat molekul. Next. C. Azas Black. Kalor yang dilepaskan oleh zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Pernyataan ini dikemukakan oleh fisikawan Inggris, yaitu Joseph Black pada tahun 1728 sampai dengan 1799, sehingga dikenal sebagai azas Black. Secara sederhana, azas Black dapat dirumuskan, yaitu Q dilepaskan sama dengan Q diterima. Next. Teman-teman dapat melihat contoh soal. Contoh soal yang pertama dan kedua ini, yaitu contoh soal untuk azas Black. Next. D. Perubahan kalor terhadap zat. Nah, yang pertama itu ada membeku dari perubahan zat cair menjadi zat padat, lalu ada mengembun, perubahan zat cair menjadi gas, lalu ada menguap, dan ketiga ada menyublim, perubahan dari zat cair dan menjadi gas, dan yang kedua dan yang keempat yaitu melebur. Next. Sekian materi dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Zia untuk pembahasan materi kedua tentang suhu dan temperatur yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang A, pengertian suhu. Suhu atau temperatur berasal dari ide kualitatif tentang panas dan dingin yang didasarkan atas indera perasa. Jadi, suhu merupakan tingkat atau derajat kepanasan suatu benda atau lingkungan. Yang B, pengukuran suhu dan temperatur. Pengukuran suhu atau temperatur alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer dibuat berdasarkan atas gejala di mana suatu besaran fisis berubah bila temperatur berubah, yang dikenal dengan sifat termometrik. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair, yaitu contohnya termometer air raksa, termometer klinis, dan termometer maksimum minimum. Untuk teman-teman sekalian, bisa kalian lihat gambarnya yang sudah dipaparkan lewat PPT ini. Yang kedua, termometer gas. Contohnya pada gambar, dan termometer lain contohnya juga sudah dipaparkan di PPT ini. C. Skala temperatur. Pemberian skala termometer didasarkan kepada dua titik tetap standar, misalnya titik lebur ESA dan titik didih air. Di antara dua titik tetap ini, termometer dibagi atas bagian-bagian yang sama sebagai skala termometer. Diberikan perbandingan 145 nilai skala dari 4 jenis termometer, yaitu Kelvin, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Rankine. Pada gambar menunjukkan skala titik didih dan titik lebur. Konversi dari Kelvin, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Rankine. Teman-teman bisa lihat konversi skala titik didih dan titik leburnya. Contoh soal dari yang pertama itu contoh soalnya termometer Celsius dan Fahrenheit. Dan soal kedua juga sama. Teman-teman bisa lihat contoh soalnya dan bisa dibaca. Selanjutnya, materi ketiga tentang perpindahan kalor yang akan disampaikan oleh Alia Damianti. Kepada Alia Damianti dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang perpindahan kalor. Next. Konsep perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor pada suatu benda dapat berpindah dari suatu benda yang suhunya tinggi ke benda lain yang suhunya rendah. Next. B. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan materi, terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Yang kedua ada konveksi atau aliran, yaitu kalor yang disertai perpindahan materi, terjadi pada zat cair dan gas. Yang ketiga ada radiasi atau pancaran, yaitu aliran kalor melalui pancaran, terjadi melalui ruang hampa, udara, dan media transparan. Next. Berikut adalah contoh soal, bisa teman-teman lihat di sini, di PPT yang kami sampaikan. Next.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok 1 tentang kalor, suhu, dan perpindahan. Jika teman-teman ada yang akan memberikan pertanyaan, silahkan langsung di forum diskusi yang telah kami sediakan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.